Oedipus di Kolonus juga dibuat oleh seorang pengarang, Sophocles. Kurang lebih dipentaskan pada tahun 429 sebelum Masehi. Cerita ini juga tragedi di Yunani kuno, tetap masih di kerajaan Thebes. Diceritakan bahwa setelah Oedipus sebagai anaknya mengawini ibunya yaitu Yokasta, kemudian lahirlah beberapa putra. Yang pertama laki-laki adalah Polinices. Yang kedua perempuan bernama Antikon. Dan yang ketiga perempuan juga bernama Ismin. Tadi diceritakan bahwa negara atau kerajaan itu sangat makmur. 20 tahun dipimpin oleh Oedipus sangat makmur. Tetapi kemudian terjadi huru-hara. Selain pertanian kemudian tidak tumbuh dengan baik, maka yang terjadi adalah Yokasta, ibunya atau istrinya sekarang, mengetahui bahwa suaminya itu adalah anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Malapetaka. Yokasta mengambil pedang dan membunuh dirinya. Ada yang mengatakan bahwa Yokasta mengantungkan diri sehingga dia mati. Ketika Oedipus melihat ibunya, dalam hal ini istrinya, mengantungkan diri dan mati, maka Oedipus mengambil sebuah belati dan ditusukkan kedua belah matanya, sehingga Oedipus buta. Dari situlah maka Oedipus menjadi seorang pengemis yang terlunta-lunta, berjalan dari ruang dan waktu untuk masuk dalam Kolonus, ditemani seorang anaknya, yang bernama Antikon. Dalam perjalanan hidup dan mati ini, Oedipus dan Antikon hanya mengharapkan belas kasihan orang-orang untuk memberi sedekah kepada Oedipus. Dengan baju compang-camping sebagai seorang pengemis, sampailah dia di Bukit Kolonus. Sesampainya di Bukit Kolonus, dia mengatakan kepada Antikon, "Hai Antikon, kau kusebut anakku, juga kusebut putriku. Kau kusebut anakku karena kau lahir dari persatuan antara ibumu dan aku. Dan kau kusebut saudaraku karena kau lahir dan aku lahir sama-sama berada dalam gua garba ibumu." Begitulah Oedipus menceritakan dirinya bahwa dia tidak mengerti kalau yang dikawini itu adalah ibunda Yokasta, ibunya sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Oedipus moksa. Ketika Oedipus moksa, tentu saja Antikon pulang ke Thebes, ke kerajaannya. Di dalam perjalanan, Antikon ketemu jenazah kakaknya yang bernama Polinices. Loh, ini jenazah kakakku. Kenapa kok hanya terbaring di pasir? Apa yang kemudian terjadi? Diambillah jenazah kakaknya yang bernama Polinices ini, dikuburkan secara manusiawi. Apa yang terjadi perbuatan itu? Seorang yang bernama Kreon, yaitu pamannya sendiri, mengetahui bahwa yang menguburkan itu adalah Antikon, adiknya sendiri. Di dalam
mitologi Yunani, ini adalah siksaan. Sebab barang siapa yang meninggal tanpa dikubur, maka jasadnya tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Maka barang siapa yang mengubur dengan manusiawi, maka dia harus melawan apa yang ditentukan raja. Sebab apa yang dikatakan raja adalah undang-undang. Raja Kreon sebagai pamannya mengatakan barang siapa yang menguburkan jenazah itu berarti dia adalah melanggar undang-undang. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita nanti pada pertengkaran antara Kreon dengan Antigon dalam Antigon.